Wanita yang dikhitan dengan wanita yang tidak dikhitan, kira-kira lebih enakan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa khitan kepada wanita itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan di dalam syariat agama Islam. Nah, kalau ada pertanyaan, kira-kira lebih enak mana wanita yang dikhitan dengan wanita yang tidak dikhitan? Jawabannya tegas, lebih enak yang dikhitan. Loh, gimana sih? Wis pokoknya lebih enak yang dikhitan. Nah, coba bandingkan sajalah. Karena wanita yang tidak dikhitan, mohon maaf nih, seperti orang-orang barat yang tidak dikhitan, itu Masya Allah liar. Jadi nafsunya lebih liar dan cempeh itu enggak manis, enggak sedap. Pokoknya hambar begitulah, rasanya hambar. Berbeda dengan wanita yang dikhitan, rasanya manis legit pokoknya. Nah, lalu bagaimana kalau ada misalnya bidan, dokter, kan begitu zaman sekarang ini yang melarang khitan. Nah, ini perlu diberikan penjelasan. Apa dasarnya melarang khitan? Apakah memang benar-benar bahaya? Bahayanya di mana? Lawang khitan wanita itu tidak memotong banyak-banyak. Yang dipotong apanya sih? Hanya ujungnya. Ujung seperti cengger ayam tuh, itu kan ada pentil sedikit doang. Tidak boleh lebih banyak dari itu. Kalau lebih banyak dari itu justru dilarang oleh Rasulullah SAW. Hanya pentil sedikit itulah yang dihilangkan. Nah, kalau seandainya misalnya wanitanya sudah terlanjur dewasa, sudah terlanjur menikah, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Cari bidan atau dokter yang ahli khitan wanita. Tetapi ingat ya, kalau dokternya dokter perempuan, jangan dokter laki-laki. Nah, kalau seandainya nggak ada bidan, nggak ada dokter laki-laki, suaminya bisa menghitan sendiri. Bisa. Wong ya itulah apa namanya, pucuk gunung. Puncak gunung tahulah, suaminya tahu insya Allah. Ya, klitoris itu kan seperti cengger ayam tuh, itu ujungnya saja. Sedikit itu hanya berapa titik, seperti satu titik itu ya. Seperti titik doang, titik ya, jangan lebih-lebih. Nah, ini bisa membangkitkan gairah wanita menjadi legit, nikmat pokoknya. Lebih nikmat, lebih legit daripada yang tidak dikhitan. Dasar dalilnya yaitu riwayat Imam Abu Dawud, ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ummu Atiyah. An Ummi Atiyah al-Ansariyati binti Ka'b radhiyallahu anha. Telah diriwayatkan dari Ummu Atiyah al-Ansariyah binti Ka'ab radhiyallahu anha, anna imra'atan kanat takhtinu bil Madinati, bahwa seorang wanita yaitu mengkhitan di Madinah. Artinya bahwa zaman Rasulullah SAW itu sudah ada tradisi khitan wanita. Nah, tradisi khitan wanita, dan Rasulullah tidak melarangnya. Jadi khitan wanita ini sudah ada sejak zaman dulu begitu ya. Nah, tatkala Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, ternyata ada seorang wanita yang pekerjaannya khusus mengkhitan wanita. Faqala lah Nabi SAW, lalu bersabdalah laha kepada wanita itu an-Nabi oleh Nabi Muhammad SAW, la tunhiki, janganlah engkau menghabiskan, jangan dalam-dalam potongnya, ya pendek-pendek saja, la tunhiki. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang, tetapi justru memberikan tuntunan cara begitu. La tunhiki, janganlah engkau menghabiskan, pendek-pendek saja.
Fa inna dzalika ahdha lil mar'ati, karena sesungguhnya hal itu ahdha yaitu lebih lezat, lebih nikmat lil mar'ati bagi perempuan. Coba, lebih nikmat, lebih lezat, lebih manfaat lil mar'ati, wa habbu ilal ba'li, dan lebih dicintai bagi suaminya. Akhrajahu Abu Dawud, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud. Jadi hadis ini dikeluarkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor hadis 5271. Ini punya dasar tahlil. Oleh sebab itulah para ulama dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, senantiasa mereka mengkhitan putri-putri mereka. Jadi para wanita muslimah itu banyak dikhitan. Lah sudah terjadi berapa tahun? Mulai zaman Rasulullah sampai sekarang 1444 Hijriah. Berarti sudah 1000 tahun lebih. Sudah 1000 tahun lebih, hampir 1500 tahun. Nah, kok ada yang mengatakan katanya bahaya dan seterusnya. Ini adalah pendangkalan akidah. Kalau ada orang mengatakan khitan wanita itu doror, ya, membahayakan, merusak dan seterusnya. Lah, tunjukkan mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang 1400 tahun. 1400 tahun tradisi itu masih dijaga. Nyatanya ya mereka lebih nikmat begitu. Mereka lebih nikmat daripada, mohon maaf, tidak dikhitan. Mereka lebih liar, nafsunya lebih liar, rasanya hambar, cempeh, tidak manis, tidak gurih. Tetapi ya lebih liar, beda dengan yang dikhitan. Wanita kalau dikhitan itu Masya Allah, beda lah pokoknya ya. Maknanya hadis la tunhiki, la tubaligi, jangan menyangatkan olehku, jangan banget-banget begitu. Fil qat'i, dalam memutusnya, walakin iqta'i juz'an wa abqi aktsaruhu, akan tetapi putuslah oleh engkau juz'an pada bagiannya saja, wa abqi, dan sisakan oleh engkau aktsaru pada yang lebih banyaknya. Makanya kalau misalnya wanita itu sudah terlanjur dewasa, sudah punya suami, maka suaminya bisa mengkhitan istrinya sedikit saja, sedikit, pokoknya pentil yang ujung gitu, pentil ujung. Nah, tapi disiapkan obat ya untuk penghambat darah dan untuk penyembuh luka, disiapkan itu ya. Siapa tahu agak salah sedikit, misalnya ada obat penyembuh luka, kan seperti orang yang misalnya kan cukur rambut nih atau apalah, itu tergores sedikit gitu tuh enggak apa-apa, enggak ada bahayanya. Fa inna dzalika ahdhu lil mar'ati ay anfa'u lil mar'ati wa alatu, karena sesungguhnya hal itu lebih manfaat bagi perempuan, wa alatu, dan lebih lezat, lebih nikmat begitu, lebih enak daripada yang tidak. Wa habbu ilal ba'li, dan lebih dicintai ilal ba'li, kepada sang suami. Artinya indal jima', tatkala melakukan hubungan badan. Ini penjelasan para ulama ini ya. Ulamanya mana sajalah, baik itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Wahabiyah, ulama Syiah, mana saja nih, itu hampir semuanya sepakat bahwa khitan untuk laki-laki itu fardu wajib, sedangkan khitan untuk perempuan itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini hampir seluruh umat Islam dari golongan manapun, baik Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun Wahabiyah maupun Syiah, sama nih. Apalagi 4 mazhab itu kan, 4 mazhab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Mereka sepakat nih bahwa khitan bagi perempuan itu sangat dianjurkan dan sudah terjadi selama 1400 tahun yang lalu dari generasi ke generasi. Maka jangan hiraukan pendangkalan akidah. Wal muradu bil ba'li az-zawju, yaitu suami. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah lebih nikmat, lebih lezat daripada yang tidak. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.